الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسنه رأينا في العراقين وشام مثل حسنه رأينا في العراقين وشام الذي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jalani Futuhul Ghaib wa nafa'na bihi wa ulumihi bid darain. Wa khususan li hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani Syekhul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Ta'lim yang berbahagia, fa inna insyaallah wa naqulu min qauli Syekh Abdul Qadir Jailani. Wala yakun laka gorot. Minggu kemarin kita sudah bicara tentang panafilah. Panafilah itu lenyap dalam hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini panahnya agak susah memahami, tapi insya Allah jadi mudah. Kesimpulan minggu kemarin, ternyata panah itu ada panah terhadap Allah itu, yaitu dengan cara menghilangkan hawa nafsu. Sudah kita pahami itu. Kedua adalah panah pada perbuatan Allah. Sudah minggu kemarin. Panah af'al Allah. Sudah. Kalau belum juga paham, tidak apa-apa. Tidak ada pemaksaan dalam ilmu ma'rifatullah. Karena kita yang penting pakai hati, jangan pakai otak. Jangan pakai hati aja dengarkan, jadi gampang aja, tenang aja. Makanya silahkan mau merokok silahkan. Mau tidak merokok silahkan. Mau makan kacang ya silahkan. Mau minum kopi aja terus silahkan juga. Silahkan terus. Sekarang panah terhadap iradah Allah. Iradah Allah. Iradah ini kan kehendak Allah. Kehendak, nah, susah sekali kan. Iradah ini sifatkah, namakah? Termasuk, kalau ilmu sifat 20 adalah termasuk sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iradah. Apa-apa nih? Kudrat, iradah. Ya lah, kudrat atau kekuasaan, iradah berarti kehendak Allah. Untuk memahami iradah Allah dan panah pada iradah Allah, berarti kita tidak perlu berkehendak kecuali kehendak Allah. Begitu kesimpulan. Nah, tetapi memahaminya bagaimana? Wala yakun laka gharad. Tidak perlu engkau punya tujuan-tujuan. Tidak perlu Anda punya tujuan-tujuan yang macam-macam lah, urusan dunia ini melelahkan kamu. Yang penting kamu melakukan apa yang harus kamu lakukan. Nah, gimana maksud kamu yang lakukan? Wala yabqa laka hajatan wala maram. Tidak perlu kamu bersendirian bersama hajat-hajat kamu, memikirkan terlalu banyak perencanaan. Tidak usah, tenang-tenang saja. Urusan apa sih? Tidak perlu. Coba yang kamu fokuskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innaka la turidu ma iradatillah siwaha. Karena sesungguhnya tidak ada satu kehendak satupun daripada kehendakmu itu akan menghasilkan apa yang kamu inginkan, kecuali semata-mata kehendak itu dijahirkan Allah pada dirimu. Nah, kayak betul. Kemarin kita sudah mampu memahami la haula wala quwata illa billah. Sekarang kita masuk lagi ke dalam di pemahaman lebih memahami di sini nanti kesamaran pada iradah ya. Nanti kita pahami ya tentang kesamaran itu. Bal yajri fi'lullahi fika. Tetapi biarkanlah perbuatan Allah berlaku pada dirimu. No, kayak Pak. Saking kita ingin dekatnya dengan orang, kalau Anda ingin cinta kepada Nabi Muhammad, maka segala perilaku Nabi Muhammad lalu pian ikuti. Cinta kita kepada orang tua kita, maka perilaku orang tua kita ikuti. Cinta kita kepada Allah, maka perilaku iradah Allah kita ikuti saja. Maka biarkan saja berjalan dengan silakan kehendak Allah pada diri kita. Asar, ilmu asar mengenal Allah itu kan harus tahu kita asar diri. Asar itu bekas itu kayak Pak, bekas itu apa biblah, bekas tadi itu panggilin lah, bekas tuh ya, sejarah yang ada pada diri. Muka kita tidak sama dengan orang lain. Melihat film Superman, lain juga muka kita kayak Superman. Melihat artis cowok yang tampan, lain juga. Melihat, bahkan jangankan itu orang lain, muka kita di usia muda kita dengan sekarang sudah berbeda. Siapa sih yang menentukan ini? Siapa yang berkehendak itu? Maka jawabnya siapa? Allah. Melihatlah kehendak Allah sudah. Alhamdulillah melihat. Melihat kelak.
Pak siapa nih Pian? Johan, Pak Johan. Melihatlah Pian Johan. Kehendak Allah sudah, irada Allah. Buka foto Pian waktu waktu muda dengan sekarang. Tanding kayaknya tampan sekarang dari dulu lah. Sudah, inilah yang dikehendaki Allah pada diri kita. Ya kah? Kita penyabar. Sudah itu Pak. Itu yang dikehendaki Allah pada diri kita. Lingkungan kita itu. Ada orang tua sudah stroke, marah-marah lagi di rumah. Udah enak rasanya. Ikuti. Itulah yang harus kita hadapi. Punya utang 10 juta dengan orang jadi pikiran kita. Gimana lagi? Menghindar nggak bisa. Memang itulah hutang kita. Kita hadapi apa adanya. Kemudian kita harus masuk ke liang lahat. Kita hadapi tidak? Hadapi. Kehendak siapa nih? Kehendak Allah. Nah, saat ini kita sedang bekerja di sebuah perusahaan. Ikuti enggak pekerjaan itu? Ikuti. Itulah lingkungan kita yang harus kita ikuti kehendak Allah. Enak kan? Enak enggak? Bahagia kita. Yang tidak bahagia itu apa? Orang yang berpikir apa? Berangan-angan. Makanya jar Nabi, kata Nabi, jangan kamu mengumpulkan jikalau lau itu bahasa Indonesianya jikalau, andaikan, bila berandai tidak akan pernah bahagia dalam hidup ini. Andaikan aku sudah kawin, nyatanya kita sekarang belum kawin. Andai, sakit hati selama kita tidak kawin. Sakit hati enggak? Coba, pingin lah Pian sakit hati lah. Andaikan Pian ini presiden, nyatanya tidak, sakit hati akhirnya memikirkan itu. Ya enggak? Apalagi nang becalonan nih, nang kalah menang lah, guru lah. Waduh, itu andai-andainya tinggi benar tuh. Bisa sakit hati tuh aja nggak? Ya kalau, nah, mereka ada apa-apa bang sakit hati asal jangan nang minuman keras tuh aja nah diminum nah. Mau kepala sudah, ya lah. Atau nang masuk nang berjalan nang kada pakai baju lagi tuh nang lidah tuh. Panah juga tuh, panah kekuasaan. Tapi kekuasaan manusia. Nah, maka sekarang bagaimana? Irada itu hanya irada Allah Subhanahu wa taala. Fatakunu anta inda iradatillahi wa fi'lihi sakinul jawarihi mutmain. Maka bila engkau bisa memahami irada Allah, kamu akan menjadi sakinun, menjadi orang yang tenang. Subhanallah. Al-jawari, ketenangan itu tertampak pada anggota tubuhmu, muka kamu, kerling matamu dalam kehidupan. Nah, bagaimana kehendak Allah? Coba tadi. Suatu saat Pian mungkin bekerja di suatu perusahaan. Pasti saja dalam hidup ini, kata Ibnu Athaillah, pasti ada penderitaan. Adalah yang enak semua? Nggak ada. Kata tukang beca, enak jadi tukang ojek. Kata tukang ojek pun enak lah, jadi tukang sayur. Kata tukang sayur, yang enak adalah jadi petani. Begitu terus, yang enak orang terus. Ya kah? Tidak enak jadi orang kaya itu. Betul. Kalau orang yang kaya, bukan kita. Ya lah. Berandai-andai terus nih kan. Nah, bekerja di perusahaan. Di perusahaan tuh kadang-kadang ada kepala kita ke atasan kita kah pemarah misalnya. Itu sakit hati. Lalu kita berpikir, andaikan di perusahaan ini enak aja sudah. Cuma andaikan ini nah, si A ini nah tidak pemarah, enak kita. Nah ini kan berandai-andai lagi kita. Usah nanti berhenti di perusahaan itu, nanti bekerja di perusahaan lain, ada lagi masalah lain. Masalah lain apa? Masalah lain ada yang iri kan nanti. Teman kita sendiri kan iri. Atau di samping kita suka berdusta kah? Sakit kepala lagi kita. Akhirnya apa? Tidak bekerja lagi. Sama orang ke pasar memilih memilih baju ini asa baik, baju ini rasa baik, tapi ini ada kekurangannya, ada terus kekurangan, ya kah?
Akhirnya kan bawa baju sih Din. Tidak pakai baju lagi Rambang. Bingung milih baju. Untung baju Pipe. Andaikan celana kayak apa Pip? Wah, ada bercelana sih Din. Bingung terus Rambang. Nah, maka ketika kita memastikan diri kita memakai baju yang kita pakai sekarang, celana yang kita pakai sekarang, maka yakinilah itu adalah yang terbaik. Selesai. Itulah kehendak Allah pada diri kita. Kehendak Allah nih. Kita duduk hari ini, duduk di majlis, inilah kehendak Allah yang sebenarnya. Kalau tidak percaya, nah, setelah ini berangkat pian ke diskotek. Enak lah rasanya. Udah enak. Kenapa tidak enak? Pakai kopi haji. Nah, lalu mau lepas kopi haji dulu, nah masuk akal. Tapi bajuan, baju koko, kayak apa ini caranya nih? Kalinya mau di dalam tas ada Pipe baju kaos. Nah, cadangan ada ambil, baju kaos ganti. Sudah. Bajunya sudah potongan kayak orang masuk ke diskotek. Ternyata tidak enak juga. Kenapa tidak enak? Merasa diawasi Allah. Subhanallah. Allah sebagai Maha pelindung pada kita. Akhirnya kita tidak mau lagi ke diskotek, kita duduk di rumah, kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nih, orang mencari iradah. Jadi orang yang seperti tadi yang saya kisahkan tadi, itu orang-orang yang mencari iradah Allah. Pian-pian yang duduk di sini mencari iradah Allah. Ingin supaya sesuai kehendak pian dengan kehendak Allah, agar pian bisa panah terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tinggal sekarang memperhatikan penyamaran kehendak. Kayak apa penyamaran kehendak? Contoh penyamaran kehendak yang berbahaya. Nih penyamaran ini penting. Penyamaran. Karena semesta alam ini dipahami kehendak Allah, terjadi penyamaran. Allah itu namanya penyamaran. Yalah, siapa yang menyamarnya? Nafsu namanya, ya lah. Nah, ada perempuan senyum-senyum. Kayaknya Tuhan menyuruh kau kawin juga nih. Kayaknya Tuhan ini nyuruh aku beristri lagi nih. Buktinya ada perempuan yang memberi tanda. Itu namanya mencari tanda di terhadap irada Allah, terjadi kesamaran. Siapa yang menyamarkan? Namanya hawa nafsu. Ya lah. Di rumah aja tidak mau bekerja lagi. Kenapa jadi di rumah? Kehendak Allah kira-kira di rumah aja nih. Ternyata pemalas. Ya lah. Nah, penyamaran enggak? Penyamaran kehendak Allah. Ada lagi orang belajar tasawuf marifatullah, ternyata Allah itu tidak minta puji dan tidak minta sembah. Jadi buat apa kita menyembah Allah Subhanahu wa taala? Jadi akhirnya parai sembahyang, tidak sholat lagi. Penyamaran apa? Pemalas. Bahasa Banjarnya pengoler. Ya kan? Samar enggak? Samar. Gara-gara belajar tasawuf. Entah di mana kah belajar tasawufnya. Ternyata diri yang sebenarnya diri ini adalah ruh. Sebenarnya ruh itu adalah ruh Muhammad. Sebenarnya ruh Muhammad itu adalah nur Muhammad. Sebenarnya nur Muhammad itu adalah tidak lain adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya kita ini karena sifat Allah, maka tidak lain kehendak Allah juga. Lalu itulah kenapa saya tidak sembahyang lagi sekarang. Kesimpulannya apa, Guru? Pemalas. Ya kan? Ya kan? Nah, itu namanya penyamaran terhadap ilmu. Ada penyamaran terhadap ilmu, ada penyamaran terhadap hawa nafsu. Kenapa ya Guru ulun ini terbayang terus lawan si Siti Aminah tuh? Nah, kenapa ya Guru ulun terbayang-bayang Siti Juleha terus? Mungkin sudah ditakdirkan Allah ulun bersama Siti Juleha. Kalau begitu ulun lamar. Mau melamarlah Siti Juleha. Dimintai orang 100 juta melamar. Lalu berucaplah kepada ayahnya, "Ya, Mbah, kalau memang ditakdirkan Allah ulun bersama Juleha, biar 100 juta itu tidak ada masalah bagi kita, Bah." Jadi apa aku jawabnya? Menjual apa kok? Rumah tidak punya,
Kendaraan tuh, nah kendaraan yang sudah tahun 80-an tuh di rumah apa aku jual. Nah, namanya ini adalah penyamaran hawa. Subhanallah, hati-hati dengan penyamaran memahami iradah Allah Subhanahu wa taala. Tenang, kita tidak berzikir kepada Allah, merasa tenang. Kita sangka ketenangan ini dari Allah berupa ridhonya kepada kita. Ya lah, meskipun tidak berzikir. Aku heran, kalau aku berzikir gelisah malah kok. Tapi tidak berzikir malah tenang hatiku. Hah? Penyamaran enggak? Penyamaran iradah Allah. Aneh. Nah itu kan, aneh. Kenapa? Kenapa? Begitu aku rajin sholat, kenapa rezekiku makin sempit? Berarti Allah menghendakiku untuk tidak mengerjakan sholat. Penyamaran enggak? Penyamaran. Hati-hati penyamaran seperti ini. Lah, kesamaran. Nah, di atas atau menghilangkan penyamaran itu, maka iradah itu ada dua. Pertama adalah iradah fil Qur'anil Karim, pada kitab Allah atau dalam hadis Nabi, yaitu mengikuti perintah Allah yang diistilahkan dengan takwa itu. Ya kan, takwa yaitu menjunjung tinggi awamirillah, menjunjung tinggi perintah-perintah Allah, wajtinabun nawahi, dan menjauhi larangan Allah. Itu yang tertulis, yang tekstual, yang jauhir. Yang kedua adalah iradah terhadap kesamaran ini dalam kehidupan kita. Harus kita perhatikan mana-mana kehendak Allah, mana-mana yang bukan kehendak Allah. Efek daripada itu kebiasaan adalah sakinun, tenanglah orang itu. Jawarihnya, tubuhnya, wamut imul jinan, kemudian tenanglah hatinya, jadi hatinya tenang. Waman surihis sudur, dadanya bergelombang, merasakan kenyamanan. Orang yang nyaman tuh kayak Pak. Wamunawirul wajhi, dan tercahayalah di wajahnya, tampaklah di wajahnya cerah, nyaman dilihat. Coba kalau orang itu pemarah aja, nah melihat orang muka pemarah tuh kayak pemukanya cemberut kelak. Ya, pemarah. Contoh binatang hewan yang pemarah itu apa misalnya? Anjing. Aku kadang menyamakan, nggak ada lah. Kadang menyamakan pemarah lawan anjing nggak ada. Cuma maksudku contoh hewan yang pemarah itu adalah anjing. Anjing tuh apa aja kleker kan di apa kak, gonggong aja langsung, gong. Sedikit gonggong, berjalan sedikit gonggong. Cuma sebenarnya anjing tidak bisa kecuali bisa menggonggong itu apa masalahnya. Lalu kita istilahkan anjing itu adalah pemarah. Nah, itulah tadi. Maka keadaan itu bukan yang dimaksud reseh. Maka orang yang fana pada iradah Allah, belum simbolkannya. Nah, maka pakaiannya adalah, ucapannya adalah, permintaannya hanya kepada Allah, meminta kepada Allah, menolong kepada Allah. Dua, wayadu kudratihi, tangan kekuasaannya digunakannya semata-mata untuk mencari ridho Allah. Maka ridho Allah itulah yang dimaksud dengan iradah Allah. Maka orang itu adalah fana terhadap iradah Allah. Masih kurang paham lagi? Iradah kehendak Allah itu ada di kehidupan kita. Jangan tergesa-gesa. Nah, salah satu trimnya supaya bersama Allah, iradah Allah kemarin, innallaha ma'as sabirin, adalah dengan cara sabar. Jadi gimana kita sabar dalam hidup ini? Sabar aja. Jangan menyimpulkan sesuatu secepatnya. Ada pipe yang kisah lah. Ada pipe kisah. Ada orang tua nih punya anak di kota pipe kaya, ada yang 500.000, minimal 500.000 dibelikan bajunya orang tua nih, karena sayang kan anak kepada orang tua, sayang anak orang tua. Nah ini salah memahami iradah lah, salah memahami. Sayang. Cuma anak nih mengerti kalau disampaikan harga baju itu 1.500.000, marah orang tuanya tidak mau memakai baju. Lalu begitu
dikirimnya paket 2-3 buah baju kepada orang tuanya nih. Harga berapaan nih ya orang tuanya? Itu bae harga aja 50 ribuan aja bae. Oh ya kah jalan. Berarti menurut anak akan dipakai oleh orang tua. Rupanya orang tua ini berkisah dengan tetangga-tetangga. Anakku murah aja aja. Bagus aja orang baju. Berapa jual? Amun hakon jar orang tua nih. 200.000 aku jual aja lah nikah. Wow, berebut orang 200.000 karena bajunya bagus-bagus. Ada yang dijual sini 100.000. Ada yang berapa 75.000 gini dijual sini. Jadi untung kan. Jar anak itu 50.000 aja. Lalu menelponnya lawan anak si orang tua nih. Dine, misalnya anak Udin lah. Din, Dine, 10 lembar lagi kirimi baju nang kayak semalam Dine. Kenapa bah jadi kirimi baju si orang tua nih. Ajar si anak si Udin nih. Payu benar baju ikam tuh. Laris benar, ada yang kujual 100.000, ada yang 200.000, diambil orang aja langsung. Wah, anak sakit kepala anak nih mikirnya. Biblah, begayaan biblah. Ya lebih belah. Salah memahami kehendak anak ada? Orang tua salah memahami kehendak anak. Jangan seperti itu kita kepada Allah. Pana fi iradah, pana kepada Allah memang sesuai di mana ujung daripada iradah itu tetap adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka panah seperti itulah yang menghasilkan ketenangan lahir dan ruh kita yang ada pada diri kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Allahumma shalli
Jaya